memulihkan kesehatan keuangan perusahaan. Namun di sisi lain, jika perusahaan ingin lebih berkembang dan lebih maju, utang dalam skala besar sangat diperlukan. Utang dalam skala besar atau biasa disebut dengan utang jangka panjang. Apa sih utang jangka panjang itu? Utang jangka panjang adalah suatu perjanjian antara peminjam dan kreditor, di mana kreditor meminjamkan sejumlah uangnya dan peminjam bersedia membayar pinjamannya secara periodik yang mencakup bunga dan pinjaman pokoknya. Utang jangka panjang disebut juga dengan long term debt, yang diartikan dengan utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya 5-20 tahun. Sumber utang jangka panjang dapat didapatkan dengan melalui berbagai sumber, misalnya bank, investor, maupun perusahaan lain. Sumber modal berupa utang dapat digunakan untuk proses distribusi, produksi, upah karyawan, pemasaran, research, dan development. Setiap jenis hutang pasti memiliki resikonya tersendiri, apalagi semakin lama jangka waktu dan semakin besar jumlah pinjaman akan sangat beresiko bagi perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang akan sangat beresiko bagi perusahaan. Yang pertama, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keuangan perusahaan, seperti persaingan bisnis, pertumbuhan ekonomi, mekanisme pasar, dan ekonomi global. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak memiliki fondasi dan strategi keuangan yang kuat, maka akan beresiko tidak dapat melunasi hutangnya. Kemudian, jumlah utang yang terlalu tinggi dan terlalu rendah akan mempengaruhi nilai saham dan ekuitas perusahaan. Hal ini juga dapat meningkatkan biaya tahunan perusahahan. Setelah itu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan laba, serta harus pandai mengatur keuangan agar dapat melunasi hutangnya saat jatuh tempo. Utang jangka panjang juga ada manfaatnya loh, seperti aset tetap masih bisa digunakan. Jika kalian menggunakan aset tetap sebagai jaminan, kalian masih bisa menggunakan asetnya. Tetapi dengan syarat tertentu, misalnya aset tersebut tidak boleh berubah, berkurang kapasitasnya, dan berkurang nilai karena penggunaannya. Kreditor berhak menyimpan jaminan selama waktu terhutang. Selain jaminan masih bisa digunakan, utang jangka panjang juga bunganya lebih kecil karena resiko yang lebih rendah bagi pemberi pinjaman, keuntungan yang tinggi bagi peminjam yang berinvestasi, serta persaingan di pasar keuangan. Namun, ada kondisi tertentu di mana utang jangka panjang bisa memiliki suku bunga yang lebih tinggi, tergantung pada profil resiko peminjam dan kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada mengurangi pajak. Karena perusahaan perlu membayar hutang, sehingga laba yang dikeluarkan akan berkurang, maka akan berpengaruh pada pajak yang dikeluarkan. Yang keempat, arus kas terencana dengan baik. Karena utang jangka panjang memiliki bunga yang tetap, maka perusahaan akan melakukan perencanaan secara terstruktur dalam mengatur perhitungan pasti untuk melunasi pinjaman. Dan yang kelima, pemberi hutang tidak dapat intervensi operasional perusahaan. Pemberi hutang yang dapat menyimpan aset yang dijaminkan selama jangka waktu pinjaman, namun mereka tidak memiliki hak suara maupun otoritas dalam kebijakan dan operasional perusahaan. Selain itu, utang jangka panjang juga memiliki kelebihannya loh. Kelebihan yang pertama yaitu kreditur tidak dapat mencampuri urusan bisnis. Dengan menggunakan pinjaman sebagai sumber modal, kreditur tidak memiliki hak untuk mencampuri tangan dalam kegiatan perusahaan. Hal ini berbeda dengan saham. Kelebihan yang kedua yaitu pembayaran per bulan lebih rendah. Pasalnya, semakin lama jangka waktu peminjaman, jumlah uang yang harus dikembalikan setiap bulannya lebih rendah. Banyak perusahaan atau bahkan individu memiliki opsi utang jangka panjang untuk menjaga kelancaran arus kas tanpa harus terbebani oleh pembayaran yang besar. Yang ketiga, ada arus kas lebih terencana dengan baik. Kelebihan utang jangka panjang berikutnya adalah dapat membantu mengelola dan merencanakan arus kas dengan baik. Karena suku bunga pada pinjaman tersebut bersifat tetap, perusahaan dapat lebih mudah merencanakan dan menghitung pelunasan pinjaman yang harus dilakukan. Dan yang keempat, ada bunga lebih kecil. Umumnya pinjaman atau utang memiliki suku bunga yang bersifat tetap. Ketika suku bunga meningkat, nilai aset yang dijaminkan juga mengalami kenaikan nilai. Tetapi, jika suku bunga turun, maka nilai pinjaman tetap pada tingkat yang sama yang telah disepakati oleh peminjam dan pemberi pinjaman tanpa mengalami perubahan. Dan yang terakhir, ada mengurangi pajak. Salah satu kelebihan utang jangka panjang juga dapat mengurangi kewajiban pada pajak perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya beban bunga pinjaman perusahaan tahunannya. Dampaknya adalah penurunan laba perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah pajak wajib dibayarkan. Kelebihan utang jangka panjang ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan utang jangka panjang karena aset tersebut tetap dan dapat digunakan untuk mendukung operasional dan performa bisnis secara keseluruhan. Kemudian ada kekurangan utang jangka panjang. Yang pertama, beban bunga.
bunga pinjaman termasuk ke dalam beban yang sangat menguras keuangan perusahaan karena selain membayarkan utang pokok, perusahaan juga harus membayarkan bunga tiap bulannya sehingga total pembiayaan akan lebih besar dari pinjaman awal. Yang kedua, beresiko tinggi. Utang termasuk ke dalam pembiayaan yang sangat beresiko tinggi karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena kesulitan membayarkan utang dan bunganya tiap bulan. Jika ada jaminan, akan ada kehilangan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, dampak pada pertumbuhan bisnis. Resiko yang